Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, kita tahu bahwa dalam sejarah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki beberapa sahabat yang selalu menemani beliau, dikala beliau suka maupun duka, dikala beliau sehat maupun sakit. Itulah sahabat-sahabat beliau yang diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Antaranya adalah Khulafaur Rasyidin. Salah satunya yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang terkenal dengan lemah lembut dan bijaksana. Beliau merupakan salah satu sahabat dari golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Berikut salafus soleh akan mengulas tentang kisah beliau memeluk Islam. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah kebanyakan memiliki profesi sebagai pedagang. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika saat beliau berada di kota Syam untuk berdagang, di sana beliau bermimpi ketika sedang tidur. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat matahari dan bulan yang berada di kamar beliau. Kemudian beliau memegang dan memeluk keduanya, lalu menyelimuti keduanya dengan selendang beliau. Saat terbangun dari mimpi, Abu Bakar merasakan ada sesuatu yang istimewa dan mimpi itu membuat beliau penasaran. Tak kuasa menahan rasa penasaran itu, beliau segera pergi menemui seorang rahib Nasrani, yakni pendeta, untuk menanyakan arti dari mimpi aneh itu. Setelah Abu Bakar menceritakan mimpi beliau, sang rahib bertanya, "Dari mana kamu berasal?" Beliau menjawab, "Dari kota Makkah." Sang rahib bertanya kembali, "Dari kabilah atau suku mana?" Beliau menjawab, "Dari kabilah Bani Taim." Sang rahib bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu?" Beliau menjawab, "Seorang pedagang." Kemudian sang rahib menjelaskan kepada beliau arti mimpi tersebut. Ada seorang dari kabilah Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin, yakni Al-Amin adalah julukan bagi Rasulullah sebagai seorang yang dapat dipercaya sebelum beliau menjadi Rasul. Ia adalah seorang nabi terakhir yang diutus. Jika tidak karena Nabiullah Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan langit bumi seisinya, dan Allah tidak akan menciptakan Adam, para nabi, dan para rasul lainnya. Ia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sekaligus sebagai penutup dari para nabi, dan kamu akan memeluk agamanya, menjadi pendamping baginya, dan menjadi khalifah sesudahnya. Ini adalah arti dari mimpimu. Sang rahib juga menambahi perkataannya, "Aku telah menemui sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Sesungguhnya aku juga sudah memeluk agamanya dan menyimpan keislamanku karena takut kepada orang-orang Nasrani." Setelah Abu Bakar mendapati arti dari mimpi anehnya dan mengetahui sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati beliau menjadi luluh tersenyum. Tak kunjung beliau pun semakin rindu untuk berkunjung menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau sampai di Makkah, beliau segera mencari seseorang yang bernama Muhammad Al-Amin. Waktu pun berjalan menghiasi indahnya persahabatan, dan semakin hari Abu Bakar semakin akrab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering berkunjung menemui Rasulullah dan menghabiskan waktunya bersama Rasulullah. Ini seolah beliau tidak kuasa tanpa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, setiap hari kamu datang kepadaku dan duduk bersanding denganku, tapi mengapa kamu masih belum mau memeluk agama Islam?" Beliau pun menjawab pertanyaan Rasulullah, "Jika kamu memang seorang nabi, pasti kamu memiliki mukjizat." Dengan ringan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah belum cukup bagimu mukjizat yang kamu lihat dari kota Syam?" Kemudian seorang rahib mengartikan mimpimu dan menceritakan keislaman kepadamu. Setelah mendengar perkataan Rasulullah,
Serentak Abu Bakar pun mengucapkan ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam. Beliau selalu menjadi pendamping bagi Rasulullah kemanapun beliau pergi, menanggung suka dan duka bersama-sama. Abu Bakar bahkan selalu membenarkan setiap perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, yakni orang yang selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabat beriman, cerita awal mula Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam dan akan menjadi pendamping setia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa berbagi informasi baik ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.